Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Fitri Nursela dari Prodi Perbankan Syariah kelas 2E. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang Perjanjian Giyanti 1755 dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa silam. Situs sejarah ini lahir sebagai perekat ingatan kolektif masyarakat dengan peristiwa tersebut. Perjanjian Giyanti lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang India Belanda atau VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Jatin, yang tepatnya sekarang terkenal dengan Dukuh Karten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa lalu, perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut karena perpindahan Keraton Kartasuro ke Surakarta. Pada saat itu, Mangkubumi membantu Pakubuwono II dalam meredam api konflik tersebut dan mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun hadiah tersebut rupanya memicu kecemburuan salah seorang pangeran, kemudian melaporkan hal tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal Batavia ini pun lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Harting, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup dengan melakukan perundingan bersama Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang ingin menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, akhirnya terlaksanakan kesepakatan antara VOC dengan Mangkubumi, kemudian disampaikan Pakubuwono III sebagai pengganti Pakubuwono II. Kesepakatan tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan ini disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur VOC Jacob Mussel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naiknya tahta Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotogomo Khalifatullah yang ditandatangani pada 13 Februari 1755. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiringnya waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah sehingga menimbulkan berbagai deretan peristiwa. Sementara itu, pasca Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan terhadap VOC. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, dia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunan Surakarta. Dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegara, Pangeran Sambernyawa pun mempunyai tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Lelono Joyo Miseso Senopati ing Alogo Satrio Rogo Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat.
Keterbelahan Jawa ini kemudian hari belum berhenti. Pada tahun 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualam. Dengan demikian, Tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan, masing-masing tumbuh dengan perbedaan model orientasi politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa kepada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940-an membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari ini. Di masa Republik Indonesia, Kasunan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegara menjadi situs jagat budaya, sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya terdapat Pakualam menjadi daerah istimewa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.